Halo semuanya, nama saya Agustinus Ripaldo. Dalam video ini saya akan menafsirkan sebuah video yang berjudul The Hidden Cost of Every Decision You Make atau menginterpretasinya bersama rekan saya. Nah, dalam video ini terdapat dua orang, pria dan wanita, yang mana mereka sedang membicarakan biaya peluang atau ekonomi. Nah, di sini diceritakan ada seorang Pig adalah pelayan makanan di restoran kelas atas. Dia mendapat telepon dari temannya Bean yang memiliki tiket tambahan untuk tur reuni My Chemical Romance. Nah, meskipun Bean membayar $60 untuk tiket, dia bersedia menjualnya kepada Pig seharga $40 atau lebih rendah. Karena itu adalah band favorit keduanya. Nah, kemudian sayangnya Pig akhirnya kehilangan hampir setengah dari pertunjukan setelah menunggu di antrian bir, di mana ia menghabiskan $20 lagi. Dan bahkan kursinya tidak terlalu bagus. Nah, Anda mungkin memperhatikan ada sesuatu yang hilang. Nah, sip kerjanya yang Pig beli untuk pergi ke konser. Karena dia biasanya menghabiskan $150 dalam upah dan tip pada Jumat malam. Dia sebenarnya menjadi $220 atau lebih banyak jika dia melewatkan konser dan pergi bekerja sebagai gantinya. Nah, jadi alangkah baiknya sebenarnya jika seorang Pig mengesampingkan konser tersebut dan lebih memilih bekerja. Maka dia akan menghasilkan value jika konsernya tidak dia hadiri. Seperti itu. Ini adalah contoh dari apa yang disebut sebagai ekonomi biaya peluang yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepaskan dengan memilih atau mencari alternatif lain. Dan itu tidak hanya berlaku untuk uang, melainkan untuk makanan juga. Nah, jika Anda memutuskan untuk makan di restoran Cina, bukan di Meksiko, Anda mungkin menikmati ayam kung pao. Nah, tapi biasanya jika tidak menikmati sepiring enchilada, mungkin Anda akan menyesal. Kita tidak bisa berada di tempat pada sewaktu-waktu. Nah, jadi kita terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus menempatkan waktu dan uang. Nah, konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat jauh ke bawah kedua jalur dan membandingkan semua konsekuensi dari setiap opsi. Ini mungkin tampak seperti akal sehat, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya diabaikan ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya, Angela memutuskan apakah dia akan mengambil pinjaman untuk kuliah atau tidak. Kemudian dia melakukan riset dan menemukan bahwa pendapatan tahunan rata-rata kesenjangan antara lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi adalah sekitar $17.500. Nah, bahkan jika pembayaran pinjamannya $7.000 setahun, masih jauh di atas rata-rata. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil pinjaman tersebut. Kemudian seorang pemela sedang mencari tempat untuk disewa dan menemukan banyak rumah bagus dengan halaman belakang yang besar. Itu di luar sistem transportasi umum. Jadi dia harus menyewa mobil untuk pergi bekerja. Tetapi dia menghitung bahwa bahkan termasuk pembayaran mobil, bensin, dan asuransi dia masih akan membayar lebih sedikit daripada dia tinggal di pusat kota. Nah, dalam setiap kasus ini para pembuat keputusan telah gagal menimbang dengan tepat biaya peluang dari pilihan mereka tersebut. Kemudian, jika Angela kuliah, dia mungkin menghasilkan lebih banyak uang.
tetapi dia akan kehilangan 4 tahun gaji dan pengalaman kerjanya yang akan dia dapatkan dengan pekerjaan penuh waktu. Dan Pamela telah mengabaikan jumlah waktu yang akan dihabiskan di dalam mobil, yang sebenarnya dia bisa gunakan untuk bersantai, mengejar hobi, dan menghasilkan lebih banyak uang. Dan Pamela telah mengabaikan jumlah waktu yang akan dihabiskan di dalam mobil, yang sebenarnya dia bisa gunakan untuk bersantai, mengejar hobi, dan menghasilkan lebih banyak uang. Namun itu tidak berarti keputusan mereka salah. Hanya saja mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang apa yang mereka lepaskan. Seperti itu. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya mereka melakukan riset lebih lanjut lagi, melakukan pertimbangan jika ingin memilih atau memutuskan sebuah hal yang mereka ikuti. Oke, baik, saya Gerson. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, selanjutnya, biaya peluang sangatlah relevan bagi orang-orang dalam bisnis atau pemerintahan di mana pemegang saham dan lawan politik sangat senang membayangkan bagaimana uang itu bisa digunakan dengan lebih baik. Jika seorang eksekutif ingin membelanjakan 10 juta untuk kampanye pemasaran, dia harus menunjukkan bahwa itu tidak hanya akan menghasilkan laba tetapi juga akan menghasilkan lebih banyak laba daripada penggunaan lain dari uang itu, seperti merenovasi pabrik atau mengembangkan produk baru. Jika Dewan Kota ingin membangun rec center, tidak cukup mengatakan akan menguntungkan masyarakat, itu harus menciptakan manfaat yang lebih besar daripada jika uang itu digunakan untuk tujuan lain seperti pendidikan atau perumahan. Biaya peluang juga merupakan konsep kunci di balik spesialisasi yang berarti berfokus pada lingkup produksi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya Elon memiliki 2 pabrik. Pabrik A memproduksi 50 mobil listrik dalam 1 hari dan pabrik B dapat memproduksi. Tetapi jika mereka mengalihkan produksi ke Cybertruck barunya, kedua pabrik memiliki hal yang sama. Keluaran harian ini berarti bahwa setiap Cybertruck Factory A membuat biaya peluang 2,5 mobil listrik yang tidak dibuat. Elon memutuskan agar pabrik B memproduksi semua Cybertruck miliknya karena biaya peluangnya lebih rendah. Bahkan jika Anda bukan eksekutif, mobil atau anggota Dewan Kota, luangkan waktu sejenak untuk menimbang. Biaya peluang sebelum membuat keputusan akan membuat Anda menjadi CFO yang lebih kompeten dalam hidup Anda sendiri. Ini juga merupakan pengingat yang baik bahwa uang itu sepadan. Setiap dolar yang biasanya kita pakai untuk dibelanjakan di suatu tempat secara teoritis dapat dihabiskan di tempat lain. Tetapi penting untuk diingat bahwa biaya peluang mengacu pada semua manfaat, bukan hanya keuntungan finansial. Pengalaman kehidupan kampus, kenyamanan rumah yang luas, dan kepuasan emosional dalam merawat diri sendiri memang sulit untuk diperhitungkan. Namun manfaatnya tidak kalah nyata, bahwa Vic tidak tahu bahwa malam itu akan kacau. Jika dia melewatkan pertunjukan dan bekerja sebagai gantinya, dia mungkin akan menendang dirinya atau biaya peluang kehilangan apa yang dia bayangkan sebagai konser terbesar. Sepanjang masa, dapat melihat bagaimana banyak memikirkan biaya peluang dapat membuat kita jatuh ke lubang kelinci dengan kemungkinan dan penyesalan yang tak terbatas. Bisa menjadi gila mencoba menimbang setiap pro dan kontra yang mungkin dari setiap keputusan yang mungkin. Ada baiknya untuk diingat bahwa keputusan besar dalam hidup seringkali lebih seperti persimpangan jalan daripada lautan luas yang tak terbatas. Anda biasanya hanya memutuskan antara sejumlah opsi yang dapat dikelola, dan yang terbaik adalah selalu menghadap ke depan, bukan menebak-nebak di mana Anda berada. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.